Casualties of War tahun 1989 adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata saat terjadinya Perang Vietnam di tahun 1966. Kejadian ini mengacu pada kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita muda yang didalangi oleh tim pasukan Amerika. Insiden ini kemudian dikenal dengan nama Hill 192 atau Bukit 192. Film ini mengambil sudut pandang dari seorang prajurit Amerika yang berjuang untuk menegakkan kebenaran dari kejahatan perang yang dilakukan oleh rekan satu timnya. Berdasarkan kejadian tersebut, sang sutradara mengangkatnya ke layar lebar dengan mengalami beberapa perubahan, baik nama maupun tempat kejadian. Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Kisah berawal dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Erikson yang berada di kereta api. Ketika itu dia baru saja bangun dari tidurnya. Di sana dia melihat seorang wanita muda dari Asia. Erikson terus memandangi wanita itu. Dan ternyata tiba-tiba dia teringat masa lalunya saat di medan perang. Kemudian kita diajak flashback ke beberapa tahun silam. Tepatnya pada tanggal 17 November 1966 di pedalaman hutan Vietnam. Ketika itu Erikson bersama timnya sedang melakukan penyisiran untuk mengintai terhadap gerilyawan Viet Cong yang dianggap pemberontak oleh pihak Amerika. Tidak lama kemudian salah satu prajurit menembakkan senjatanya karena melihat Viet Cong dari kejauhan. Akibat suara tembakan itu, keberadaan mereka pun diketahui oleh Viet Cong. Ketika berlari menghindari serangan musuh, Erikson terperosok ke dalam lubang, yang ternyata itu bukanlah lubang biasa, melainkan sebuah terowongan tempat di mana pasukan Viet Cong bersembunyi. Salah satu pasukan Viet Cong yang ada di dalam sana melihat kaki Erikson yang terjebak. Dia menghampiri dan berniat akan menikamnya. Namun beruntung, Sersan Mesef datang lalu menolong Erikson dari lubang tersebut. Di keesokan harinya tim Erikson keluar dari hutan dan memasuki sebuah pemukiman. Di sana mereka pun bertanya kepada salah satu warga di mana lokasi tempat Viet Cong bersembunyi. Namun dia tidak mengerti bahasa yang para tentara katakan. Setelah itu mereka beristirahat sejenak dikelilingi warga sipil yang sedang beraktivitas. Saat mereka sedang bersantai sambil bergurau, tiba-tiba ada peluru mengenai tubuh Brownie secara mengejutkan. Ternyata itu adalah serangan dari gerilyawan Viet Cong. Setelah penyerangan itu, Brownie dijemput oleh tim medis dan dibawa kembali ke base camp. Sang sersan merasa sangat terpukul melihat anak buahnya tertembak. Beberapa saat kemudian tim Erikson ditarik kembali ke base camp. Setibanya di sana mereka mendapatkan kabar bahwa Brownie telah meninggoy. Kemudian di malam harinya, sang sersan memperkenalkan prajurit baru yang akan menggantikan Brownie kepada anggotanya. Prajurit tersebut bernama Diaz. Lalu tim mereka pun ditugaskan ke sebuah desa yang diduga kuat menjadi markas persembunyian gerilyawan Viet Cong. Sang sersan membawa timnya berangkat lebih awal karena akan mampir terlebih dahulu ke desa lain dan membawa salah satu gadis desa untuk bermantap-mantap selama dalam perjalanan. Di pagi itu mereka sudah sampai di desa yang mereka tuju dan mencari gadis desa yang paling cantik. Namun Erikson menganggap jika tindakan rekan-rekannya sudah melanggar aturan dan ini termasuk kejahatan perang. Ibarat 1 lawan 4, Erikson pun tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya hanyalah bawahan yang tidak memiliki pangkat. Orang tua gadis itu hanya bisa menangis. Dia memohon agar putrinya dilepaskan.
Mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju Bukit 192 sesuai tujuan awal. Saat di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk beristirahat. Di sini Erikson memberanikan diri dan berkata kepada sang sersan jika apa yang dia lakukan sudah melanggar karena telah menculik warga sipil yang tidak bersalah. Harusnya dia melindungi warga sipil dari para pemberontak, bukannya malah melanggar aturan perang. Tentu hal itu membuat sersan marah. Dia berkata jika gadis ini juga bagian dari Viet Cong. Singkatnya, sampailah mereka di sebuah gubuk yang sudah tidak terpakai. Kemudian sang sersan dan kedua anggota lainnya berpatroli melihat situasi di sana, sedangkan Erikson dan Diaz menunggu di gubuk bersama gadis tersebut. Setelah mereka bertiga pergi berpatroli, Diaz berkata kepada Erikson jika dirinya tidak mau ikut menggadaba gadis itu dan meminta agar Erikson membantunya kalau sersan memaksa nanti. Lalu Erikson berjanji apapun yang terjadi nanti, aku akan membantumu. Begitupun sebaliknya, kamu harus membantuku juga jika sersan memaksaku. Merasa kasihan kepada wanita itu, Erikson pun mendekatinya. Namun seperti yang kita duga, dia pun ketakutan. Erikson mencoba untuk berkomunikasi. Dia berkata, jika dia tidak akan menyakiti, tapi hanya ingin mengobati lukanya. Tidak berselang lama mereka yang berpatroli pun kini telah kembali. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung mengikat gadis tersebut. Sontak Erikson emosi ketika sang sersan mencium gadis itu. Ia juga berkata kalau Erikson tinggal tunggu giliran saja. Namun Erikson menolak. Karena sudah berani menolak perintahnya, sang sersan pun langsung marah. Dia berkata jika Erikson seorang homreng yang tidak menyukai lawan jenis. Diaz yang sebelumnya akan membantu Erikson pun malah takut dan berpihak kepada mereka. Setelah adu mulut selesai, mereka semua langsung menggilir gadis itu sampai tidak berdaya hingga larut malam, kecuali Erikson yang masih memegang pendiriannya dan tidak mengikuti kebejatan mereka. She was real. This ain't the army, Sarge. This ain't the army. Keesokan harinya dari sebuah bukit, mereka melihat pasukan Viet Cong di area dekat sungai. Sang sersan memerintahkan Hatcher dan Erikson kembali ke gubuk untuk mengambil perlengkapan serta amunisi. Sedangkan Diaz diperintahkan menghubungi markas untuk meminta bantuan serangan udara. Di saat Erikson dan Hatcher telah sampai di gubuk, Erikson malah disuruh oleh Clark untuk menggantikan dirinya menjaga gadis itu. Erikson, you stay here. I'm staying here. Give me the thumb gun. Erikson, I'm a corporal, man. Setelah mereka berdua pergi, Erikson pun lantas mendekati gadis tersebut dan melepaskan ikatan tangannya. Meskipun bahasa mereka berbeda dan tidak saling mengerti satu sama lain, tapi Erikson mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Oh man, you're burning up. Okay. Di tempat lain, karena keadaan darurat dan kurangnya personil, sang sersan memerintahkan Clark untuk kembali ke gubuk dan menjemput Erikson. Go. Karena kasihan, Erikson mencoba membantu gadis itu untuk pergi dari sana. Namun sayangnya, aksinya pun segera diketahui oleh Clark dan menyuruh mereka berdua pergi ke tempat sersan dan yang lainnya berada. Ketika sedang melakukan pengintaian, gadis itu batuk terus-menerus hingga mereka mengira bahwa dia sedang memberi kode kepada pasukan Viet Cong. Padahal itu tidak. Dia benar-benar sedang tidak enak badan karena ulah mereka. Akibatnya, sang sersan pun menyuruh Erikson untuk menghabisi gadis itu. Namun seperti yang kita duga, dia menolak perintah atasannya tersebut. Di waktu yang bersamaan, bantuan udara mereka datang lebih awal dan Sersan Mesev tidak menduga akan secepat itu. Tentu dong hal itu membuat dia panik
karena khawatir aksi penculikannya akan diketahui oleh mereka yang berada di udara. Sang sersan akhirnya menyuruh Diaz untuk menghabisinya. Ketika Diaz akan menghujamkan pisau kepada gadis itu, tiba-tiba Erikson menembakkan senjata ke udara yang mengakibatkan posisi mereka diketahui oleh pasukan Vietcong. Aksi tembak-menembak pun terjadi di sini. Hal tersebut diambil kesempatan oleh Clark dengan membawa gadis itu. Erikson yang tidak mengetahui sang gadis dibawa oleh Clark pun langsung dihabisi olehnya tanpa sepengetahuan Erikson. Meskipun sudah terkena tusukan pisau berkali-kali, gadis itu masih bisa bangkit dan berjalan di atas rel di tengah pertempuran. Sersan pun kaget bukan main karena gadis itu masih hidup. Tidak menunggu waktu lama, dia langsung menyuruh anggotanya untuk menembak. Erikson yang melihat hal itu mencoba untuk mencegahnya. Dia berlari mendekati gadis itu. Namun aksinya berhasil dihentikan oleh sang sersan dengan cara memukul Erikson hingga terjatuh. Erikson hanya bisa terdiam dan merasa bersalah ketika melihat gadis itu sudah tiada. Dia pun tidak kuat menahan penderitaan gadis itu hingga pingsan. Saat terbangun, Erikson sudah berada di base camp. Dia lalu pergi menemui temannya di tim lain. Dia pun menceritakan semua yang telah dialami dan diperbuat oleh Sersan Medsev. Namun tiba-tiba Clark menghampirinya serta mengancam Erikson agar jangan pernah menceritakan kepada siapapun tentang apa yang telah terjadi di lapangan. Teman Erikson memberi usulan agar dia melaporkan kejadian tersebut kepada Letnan Reilly. Saat Erikson mendatangi dan melaporkan kasus ini kepada Letnan Reilly, sang letnan malah berkata, jika kasus tersebut merupakan hal yang biasa terjadi di dunia militer. Dia juga berkata agar Erikson melupakan permasalahan itu. Tidak puas dengan jawaban dan keputusan dari sang letnan, dia kembali menemui temannya. Dia bertekad akan mencari keadilan dan langsung melaporkannya kepada Kapten Hill. Kemudian laporannya pada sang kapten direspon tidak jauh berbeda. Kapten Hill mengatakan jika kasus ini terungkap, justru akan menumbuhkan insiden internasional yang besar. Dia juga menegaskan bahwa Erikson tidak perlu membocorkan masalah ini karena itu akan mempermalukan militer. Bisa-bisanya atasannya sendiri aja melanggar aturan perang. Emang aturan-aturan perang itu sudah banyak dilanggar di saat peperangan sih. Apa saja sih aturan-aturan perang itu? Jangan skip video ini ya. Nanti di akhir video saya akan jelaskan aturan-aturan perang itu apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh para militer saat berperang. Bahkan di lain kesempatan, ada seseorang yang berusaha membungkam Erikson dengan cara melemparkan sebuah granat di tempat dia berada. Beruntung, saat itu dia berhasil mengetahuinya. Dia pun segera melompat keluar dan selamat. Dia tahu siapa pelakunya. Dengan perasaan kesal, geram, kecewa, dia bergegas menghampiri tim sebelumnya dan menghajar Clark menggunakan skop sambil berkata bahwa mereka tidak perlu bersusah payah untuk menghabisiku karena tidak ada seorang pun yang peduli permasalahan ini. Beberapa saat kemudian dia pergi menyendiri di sebuah bar. Seorang pria datang menghampirinya. Ternyata guys, dia merupakan seorang pendeta angkatan darat. Pendeta itu meminta Erikson menceritakan semua masalah yang sedang dihadapinya. Erikson pun mulai menceritakan semua kronologinya. Intinya Erikson ini turut prihatin atas segala yang menimpa pada wanita itu dan menyesali karena tidak bisa menolongnya.
Keesokan harinya pendeta militer itu mendatangi TKP dan mendatangkan penyidik dari militer untuk mengumpulkan semua bukti-bukti. Kegigihan Erikson dalam melaporkan kejahatan tersebut ke otoritas yang lebih tinggi akhirnya menghasilkan pengadilan militer umum terhadap 4 rekan satu timnya. Mereka dibuat mengaku dan malu saat hakim menjatuhkan hukuman kepada mereka. Diaz terbukti bersalah dengan hukuman kerja paksa 8 tahun. Begitu juga dengan Hatcher yang dijatuhi hukuman kerja paksa selama 15 tahun. Clark dihukum kerja paksa seumur hidup karena sudah melakukan pembunuhan berencana. Sementara sang sersan dihukum kerja paksa selama 10 tahun. Kembali ke scene awal, Erikson berada di kereta dan menatap wanita yang ada di hadapannya. Saat kereta berhenti, wanita itu turun dan tidak sengaja meninggalkan sesuatu di kursinya. Erikson lalu menyusul wanita tersebut dan memanggil untuk memberikan kainnya yang tertinggal. Excuse me. Xiaoko. Got this. Oh, thank you. Do I remind you of someone? Yeah. Yes. You had a bad dream, didn't you? It's over now, I think. Perang adalah neraka. Itulah kata-kata yang pas untuk menggambarkan situasi di mana saat perang berlangsung secara brutal tanpa ampun. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin memiliki adab. Karena itu, didirikanlah Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864 yang membuat perjanjian internasional untuk merawat orang terluka dalam perang. Setelah Perang Dunia Kedua, pada tahun 1949 dan 1954, konvensi kembali diadakan untuk memperbarui aturan perang. Ada 6 aturan perang yang tidak boleh dilanggar oleh para militer. Yang pertama, tidak boleh menyerang atau menargetkan warga sipil. Maksudnya, serangan seharusnya hanya ditujukan kepada sesama militer saja. Yang kedua, perlindungan tahanan perang. Penyiksaan dan bentuk perlakuan kejam secara tegas sangat dilarang. Kehidupan, hak dan martabat para tahanan harus dipertahankan sepenuhnya. Mereka harus diberi makanan dan minuman serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Yang ketiga, dilarang menyerang rumah sakit dan tim medis. Yang keempat, jalan aman warga sipil. Maksudnya, warga sipil tidak hanya dibiarkan berlindung sendiri ataupun menyelamatkan diri. Mereka harus mampu memberikan jalan aman untuk keluar dari wilayah yang sedang perang. Yang kelima, kerusakan yang berlebihan. Maksudnya, taktik dan senjata yang digunakan dalam perang harus proporsional dan diperlukan untuk tujuan militer yang pasti. Misalnya, penggunaan ranjau darat harus dibatasi karena dapat melukai warga sipil. Dan yang keenam, akses ke organisasi kemanusiaan. Maksudnya, warga sipil dan militan yang tidak lagi berperang dalam konflik memiliki hak untuk menerima bantuan yang mereka butuhkan, berupa perawatan medis, makanan, minuman, ataupun tempat berlindung. Oleh karenanya, membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan baik melewati udara maupun laut itu merupakan hal yang dilarang. Militer juga dilarang untuk menutup akses pelabuhan. Namun fakta di lapangan sangat berbeda. Pembatasan bantuan kemanusiaan terkadang sering terjadi, sehingga menyebabkan kelaparan di mana-mana. Itulah 6 aturan perang yang sebenarnya tidak boleh dilakukan saat terjadi peperangan. Apalagi seperti yang ada di film ini. Dia melakukan kejahatan, menculik warga sipil dan menganunya. Itu tidak boleh di dalam aturan peperangan. Seharusnya mereka melindungi warga sipil, bukan malah memanfaatkan situasi untuk kepuasannya sendiri. Tidak ada senjata yang lebih tajam daripada akal. Tidak ada perisai yang lebih ampuh daripada nyali, dan tidak ada siasat yang lebih unggul daripada hati. Oke lah teman-teman, itu dia tadi alur cerita film dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang sopan, mohon maaf.
dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.